Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam kurang semangat. Ustazah ulangi salamnya sekali lagi anak-anak. Semua harus jawab dengan semangat dan kompak, oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua pada semangat. Kaifa halukunna? Alhamdulillah innana bil khair. Alhamdulillah, semua baik-baik ya? Ya. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan apa? Doa. Oke, sekarang siapa yang mau memimpin doanya? Nah, coba ya pimpin doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman walhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan mengawali kegiatan kita pada pagi hari dengan berdoa bersama-sama dapat mempermudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke. Sekarang ibu mau absen. Tapi kira-kira sebelumnya ada temannya yang tidak hadir? Ada? Ada siapa? Fatimah sama Sri Fatimah sama Sri. Itu kenapa Fatimah sama Sri? sakit. Sakit ya? Oke. Berarti yang lainnya hadir semua ya? Ya. Oke. Baiklah anak-anak, tadi kan kita sudah mengabsen. Kemudian ada 2 orang teman kita yang tidak bisa hadir ikut pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sekarang siapa yang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Tentang apa? Tentang Piutang. Dan pada pagi hari ini ada yang tahu kita belajar apa? Tidak tahu ya. Sekarang ibu kasih tahu. Materi kita pada pagi hari ini adalah tentang gadai. Ada yang sudah tahu gadai itu apa? Belum. Oke, sekarang ibu jelaskan ya. Gadai adalah penyerahan barang yang sangat berharga dari seorang pada orang lain. Untuk apa? Untuk mendapatkan hutang. Jadi kurang lebihnya pengertian dari gadai adalah seperti itu. Jadi penyerahan suatu barang yang sangat berharga dari seseorang pada orang lain untuk mendapatkan hutang atau jaminan. Barang itu sebagai jaminannya. Kemudian tujuan pembelajaran kita terkait gadai pada pagi hari ini adalah agar ketika kita beramal di masyarakat kita dapat menerapkannya dengan baik. Kita bisa mengikuti rukunnya, syaratnya dengan baik. Sampai di sini dapat dipahami ya? Oke. Oke anak-anak, sekarang coba dibuka bukunya halaman 10. Halaman 10 terkait materi hutang piutang dan gadai. Nah, sudah dibuka semua ya? Sudah. Sudah dibuka. Oke, sekarang coba dilihat dulu bukunya. Sudah dapat halamannya? Sudah semua ya? Sekarang ibu akan menyampaikan materi terkait gadai. Pengertian dari gadai. Kalian jangan ada yang lihat bukunya terlebih dahulu. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Ketika ibu sudah selesai menjelaskan, kalian boleh bertanya. Sekarang ibu akan menjelaskan terkait pengertian dari gadai. Gadai adalah penyerahan suatu barang yang sangat berharga dari seseorang pada orang lain untuk mendapatkan hutang. Barang gadai tersebut berupa barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan. Contohnya misalnya siapa tadi namanya? Alexa. Kemudian Nila, bukan Nila ya, contohnya Nila. Alexa ini punya utang kepada Nila seharga 2.000. Dia punya utang kepada Nila 2.000. Kemudian Alexa ini tidak mampu untuk membayarnya. Nah, karena dia tidak mampu, akhirnya dia menggadaikan, memberi jaminan seharga dengan hutangnya tersebut, yaitu pulpennya. Misalnya harga dari pulpen ini 2.000 juga. Kemudian utang Alexa kepada Nila ini 2.000. Akhirnya karena si Alexa tidak punya uang ya, dia menggadaikan, memberikan jaminan pulpennya, dia berikan kepada Nila. Nah, ketika Alexa nanti sudah memiliki uang, dia dapat memberikan uang tersebut dan mengambil barang jaminannya tersebut. Jadi pulpen ini hanya sebagai barang jaminan. Apabila si Alexa tadi tidak bisa
membayar hutangnya. Dapat dipahami ya sampai di sini? Ya. Oke. Oke, sekarang kita akan membahas tentang dasar hukum dari gadai. Ada yang tahu dasar hukum dari gadai itu apa? Tidak. Nggak ada yang tahu sama sekali? Tidak. Oke, sekarang ibu kasih tahu ya. Jadi dasar hukum dari gadai tersebut adalah mubah. Mubah itu apa? Bolehkan. Sekarang ibu mau membaca dalil dari Al-Quran yang memperbolehkan dari gadai tersebut. Kalian simak baik-baik ya. Surat Al-Baqarah ayat 283. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihan maqbudah. Wa in amina ba'dukum ba'dun falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taqtumu syahadah wa may yaktumha fa innahu atimu qalbah wa huwa bima ta'maluna alim. Sadaqallahul azim. Nah, sekarang coba Alexa baca artinya. Didengarkan baik-baik ya. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya yang kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sudah didengarkan baik-baik ya. Itu artinya tadi terjemahannya. Jadi dasar hukum dari gadai tersebut adalah mubah, diperbolehkan. Diperbolehkannya gadai adalah untuk memberi keringanan bagi si peminjam hutang tadi untuk dapat membayar hutangnya. Kurang lebihnya itu adalah dasar hukum dari gadai. Mari kita berikan atas kepada Alexa. Oke, sekarang ibu mau menyampaikan materi terkait syarat dan juga rukun tentang gadai. Anak-anak, tadi kan kita sudah mendengarkan ya penjelasan terkait dasar hukum dari gadai tersebut, yaitu mubah, diperbolehkan. Sekarang ibu mau menjelaskan terkait rukun dan juga syarat dalam gadai. Ada yang tahu rukun dan syarat dalam gadai itu apa? Ada. Nggak tahu ya? Oke, ibu jelaskan. Pertama, rukun dalam gadai. Rukun dalam gadai itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sigot. Yang kedua adalah al-aqidah. Yang ketiga adalah ma'qud alaih. Yang pertama apa? Sigot. Yang kedua? Al-aqidah. Yang ketiga? Ma'qud alaih. Oke, pintar. Atas Oke. Yang pertama sigot. Sigot itu apa sih? Ada yang tahu? Tidak. Jadi sigot itu adalah ijab dan juga qabul. Bukan ijab qabul ketika pernikahan ya, tapi ini ijab qabul ketika melakukan gadai. Ijab dan qabul dalam gadai itu seperti apa sih, Bu? Ada yang tahu? Ada. Oke, ijab dan qabul dalam gadai itu adalah seperti ketika kita mengucapkan, contohnya tadi ya, Alexa dengan Mila. Ini Alexa mengucapkan ini, contohnya saya berikan pena ini kepada Mila sebagai jaminan dari hutang saya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Contoh ijab dan qabul dalam gadai. Kemudian apabila si Mila tadi setuju dengan barang gadai yang diberikan oleh Alexa, maka Mila tadi jawab apa? Ya, kalau setuju. Kalau tidak, berarti dia tidak setuju. Berarti harus dikembalikan dengan uang ya tadi. Kalau tidak setuju, jadi dalam ijab dan qabul ini butuh persetujuan dari dua belah pihak. Kemudian yang selanjutnya terkait apa tadi? Yang kedua? Al-aqidah. Al-aqidam. Ada yang tahu al-aqidam itu apa? Tidak ada. Benar. Al-aqidam adalah dua orang yang ini menjadi pihak, dua orang yang berperan dalam gadai tersebut, yaitu orang yang menggadaikan dan juga orang yang menjadi penerima gadai. Jadi dua hal ini harus ada ya dalam gadai.
dan rukun dari gadai tersebut. Tadi ada berapa? Tiga. Ada ya. Sekarang Ibu menjelaskan tentang syarat dalam gadai. Syarat dalam gadai itu ada dua macam. Yang pertama, syarat yang berhubungan dengan orang yang ini bertransaksi langsung dengan gadai, yaitu orang tersebut harus balik, berakal, dan juga mampu. Balik itu apa sih? Ada yang tahu? Apa? Sudah dewasa, sudah cukup umur. Sudah cukup umur, ya benar sekali, sudah dewasa. Kemudian sudah tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kemudian yang kedua adalah berakal. Orang itu berakal, tidak gila. Kemudian supaya masih sehat rohaninya, jasmaninya. Kemudian syarat yang kedua adalah syarat yang berhubungan langsung dengan barang gadai tersebut. Jadi barang gadai yang kita gadaikan tersebut adalah barang yang bernilai, yang dapat digadaikan. Jadi misalnya kita menggadaikan kapas, itu apakah bernilai? Kapas itu bernilai ya, tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan hutang yang kita miliki, maka itu tidak bisa untuk digadaikan. Sampai di sini paham ya? Kemudian yang kedua adalah barang gadaian tersebut adalah barang yang dimiliki oleh sang penggadai. Jadi apabila barang yang kita gadaikan tadi, misalnya pena tadi ternyata bukan milik si Alexa, ternyata milik ini Rani, milik Rani, itu Alexa itu tidak boleh menggadaikan barang milik Rani. Jadi harus milik Alexa sendiri. Apabila itu milik Rani, berarti Alexa harus minta izin kepada Rani untuk meminjam ini penanya tadi untuk dijadikan jaminan. Seperti itu ya. Tapi alangkah lebih baiknya apabila itu barang milik kita sendiri, bukan milik orang lain. Sampai di sini pada dapat dipahami ya? Ya. Oke. Baiklah anak-anak, tadi kan kita sudah mendengar ya terkait rukun dan juga syarat dalam gadai. Rukun dalam gadai itu ada berapa tadi? Ada 3 macam. Kemudian syarat dalam gadai ada berapa? 2. Ada 2. Sekarang kita lanjut pada ketentuan umum dalam gadai. Ada yang tahu ketentuan umum dalam gadai itu berapa? Apa saja? Tidak tahu ya? Sekarang Ibu jelaskan. Yang pertama, ketentuan umum dalam melaksanakan gadai setelah kita menerima barang gadai tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang gadai tersebut adalah bernilai. Jadi apabila barang gadai yang kita gadaikan tadi tidak bernilai, tidak memiliki nilai harga, maka itu tidak sah untuk dijadikan barang gadai. Kemudian misalnya saja barang gadai yang kita gadaikan itu adalah dari barang haram, itu juga tidak sah ya. Jadi diusahakan barang yang akan kita gadaikan itu, yang akan kita jadikan jaminan adalah barang yang bernilai, kemudian halal. Oke. Yang kedua, barang gadai adalah sebuah amanah. Gadai adalah sebuah amanah. Jadi dalam pegadaian itu bukanlah sesuatu yang harus ada, gadai itu bukanlah sesuatu yang harus ada dalam hutang piutang, tetapi gadai itu adalah sesuatu akad ataupun muamalah yang ada jika kedua belah pihak itu sudah setuju. Jadi kita bisa melakukan gadai apabila pihak A dan juga pihak B itu setuju untuk melakukan pegadaian. Jadi gadai itu adalah amanah ya, bukan sesuatu yang harus ada dalam hutang piutang. Kemudian yang ketiga, gadai itu dipegang oleh sang pemilik uang, pemilik uangnya. Jadi barang gadaian itu contohnya pena tadi ya, pena yang tadi ini kan milik Alexa ya, dipegang oleh Nila. Jadi barang ini dijaga oleh Nila, tidak boleh digunakan. Apabila digunakan kemudian ada kesalahan, kemudian ada kerusakan ataupun kekurangan lainnya, maka si Nila tadi wajib untuk menggantinya. Seperti itu. Apabila ini kan penanya misalnya sudah habis, berarti si Nila tadi wajib untuk mengganti pena tersebut. Soalnya ini adalah sebuah amanah tadi, amanah yang diberikan oleh Alexa, si A, bagian A. Oke, baiklah anak-anak. Tadi kan kita sudah mendengarkan ya pengertian dari gadai, kemudian dasar hukum gadai, rukun dan juga syarat dalam gadai, terus ketentuan umum dalam gadai, dan juga sekarang Ibu akan menjelaskan terkait hikmah dari gadai. Jadi gadai itu disyariatkan untuk memelihara apa? Harta. Harta siapa? Harta si pemberi hutang. Jadi gadai itu sangat bermanfaat bagi si pemberi hutang untuk menjaga hartanya agar hartanya itu tidak hilang. Jadi ketika sudah jatuh tempo, maka si pemberi jaminan tadi, si penghutang tadi itu wajib untuk membayar hutangnya kepada orang yang dia pinjami hutangnya tersebut. Jadi gadai
bermanfaat untuk si pemberi hutang. Kurang lebihnya itu saja hikmah dari gadai yang dapat Ibu sampaikan. Sekarang Ibu akan meminta dua orang dari kalian untuk mempraktekkan tata cara gadai yang baik dan benar. Oke, Alexa dan Lila silahkan maju ke depan. Sudah tahu ya, tadi kan kita sudah mendengarkan penjelasan terkait rukun dan syaratnya ya. Dengarkan baik-baik ya. Saya berikan pulpen ini sebagai Ya, saya berikan pulpen ini sebagai jaminan dari hutang saya. Apakah Nilai setuju? ya saya setuju. Oke, tata cara gadai yang benar seperti ini ya. Jadi kedua belah pihak harus setuju akan ketentuannya. Oke, silakan duduk. Berikan atas mic kepada teman-teman kita. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya tata cara dari gadai. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekarang Ibu mau kalian berdiskusi terkait pengertian gadai dan juga menyebutkan dasar hukum gadai. Ibu akan bagi kelompok menjadi dua kelompok. Nanti setiap kelompok akan Ibu beri nomor. Ketika kalian sudah berdiskusi, maka kelompok tersebut yang nomornya Ibu panggil harus maju ke depan untuk menjelaskan pengertian dari gadai dan juga menyebutkan dasar hukum dari gadai tersebut. Sampai di sini paham ya? Oke. Sekarang Ibu beri nomor ya. Ini kan ada dua kelompok, jadi tiap kelompok nanti dapat nomor. Udah, yang jatuh. Udah dapat semua? Ya, sekarang kalian boleh berdiskusi terkait pengertian dari gadai. Kemudian sebutkan di surat apa, kemudian di ayat berapa dasar hukum dari gadai tersebut. Oke? Setelah kalian berdiskusi, akan Ibu panggil nomor dari tiap kelompok tersebut untuk maju mempresentasikannya. Paham? Oke, karena kalian sudah berdiskusi, sekarang Ibu akan sebutkan nomor untuk maju mempresentasikannya di depan. Dari tiap kelompok akan maju satu orang. Oke? Paham ya? Jadi semua harus disiapkan. Sekarang coba maju dari kelompok 1 nomor 1. Ayo. Gadai adalah pemberian barang yang sangat berharga dari seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan hutang. Surah Al-Baqarah ayat 293. Oke, berikan tepuk tangan. Nah, sekarang kita dengar dari penjelasan dari kelompok lain ya. Kelompok 2, ayo maju nomor 3. Oke. Jadi, gadai adalah pemberian barang yang berharga dari seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan hutang. Untuk lebih jelasnya teman-teman, kita membuka surah Al-Baqarah ayat 200. Oke, sampai di sini paham ya. Jadi penjelasan dari dua kelompok tadi hampir sama. Kemudian dasar hukumnya juga tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Jadi sekarang Ibu akan membuat sedikit kesimpulan terkait pengertian dari gadai. Jadi gadai adalah pemberian barang yang sangat berharga dari seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan hutang. Kemudian rukun dan syarat dalam gadai juga harus kita ikuti, kita laksanakan dengan baik agar pelaksanaan gadai itu dapat terlaksana dengan sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh agama Islam. Hikmah gadai juga sangat bermanfaat bagi si pemberi hutang. Jadi ketika peminjam tadi tidak bisa membayar hutangnya, maka jaminan yang dia berikan tadi bisa bermanfaat bagi si pemberi hutang sebagai jaminannya. Kurang lebihnya mungkin itu sedikit penjelasan materi atau kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok kepada kalian untuk mencari masalah di sekitar kalian terkait gadai. Kalian lihat di sekeliling kalian, di masyarakat ataupun di lingkungan keluarga. Cari permasalahan terkait gadai. Kalian analisis apakah gadai yang mereka lakukan itu sudah benar, sudah ikut rukun dan juga syaratnya apakah sudah benar. Setelah
masa lalu